Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lak ma damatin ni'matu lak. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammad wa liman tabi'a hudaka ala sayyidina Muhammad ila yaumin tub'atsu fihi al-ajsad. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir dan juga tadabbur di surat Ad-Duha yang akan masuk ke ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Shadaqallahul 'azim. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita terkait dengan keadaan Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, sebelum menerima nubuwat. Ayat ini, ayat yang ke-8, masih memiliki hubungan dengan dua ayat sebelumnya, yaitu Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dua ayat ini kemudian memberikan informasi kepada kita lebih lengkap lagi terkait dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, mengatakan wa qawluhu wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan firman Allah wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan ingatlah ketika Allah mendapati engkau 'ailan, yaitu dalam keadaan kurang, sedang kekurangan, fa'aghna, kemudian Allah cukupkan engkau wahai Muhammad. Qala kanat ay kunta faqiran dha'iyal fa'aghnaka Allahu amman siwah. Ay kunta fakiran, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dulunya itu adalah seorang yang fakir, tidak memiliki apapun. Fa'aghnaka Allahu amman siwah, kemudian Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhanmu tersebut dari orang-orang lain. Fajama'a lahu baina maqamai, kemudian Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dalam dua keadaan. Al-faqirus sabir, yaitu orang fakir yang bersabar. Orang fakir yang bersabar. Kemudian wal ghaniyus syakir, dan orang kaya yang bersyukur. Al-faqirus sabir, jadi Nabi Muhammad SAW dalam kefakirannya, dalam keadaan ketika beliau sedang fakir, beliau dikenal dengan sabar. Kemudian wal ghiniyus syakir atau ghaniyus syakir, orang kaya yang bersyukur. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan kecukupan, bahkan lebih, bahkan kekayaan, itu beliau dikenal sebagai sosok yang bersyukur. Ini memberikan gambaran ataupun perenungan bagi kita, khususnya pada hari-hari ini, bahwa orang fakir, orang-orang yang sedang kekurangan, justru tidak mengindahkan sabar. Meskipun di luar sana ada tentu saja orang-orang fakir miskin yang bersabar, namun tidak sedikit pula kita temukan orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan, itu tidak bersabar dalam ujian yang sedang ditimpakan oleh Allah tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang juga melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, bahkan mengundang kepada kemurkaan. Fakir di sini apabila kita lihat dalam sudut pandang tadabbur tidak selalu dikaitkan dengan harta. Fakir akhlak misalkan, ataupun fakir adab dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah kefakiran yang perlu kita tuntaskan. Baik itu dalam kesabaran, kita bersabar untuk menyelesaikan keadaan tersebut ataupun memperbaiki keadaan tersebut dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi, ataupun kita senantiasa mencoba untuk mengambil hikmah dari fakir atau perasaan fakir yang sedang menimpa kita. Wal ghaniyus syakir atau wal ghina'us syakir, atau orang-orang kaya yang bersyukur, atau orang-orang
yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersyukur. Ini juga memberikan sebuah manzar, sebuah penglihatan kepada kita khususnya hari ini terkait dengan orang-orang kaya yang berlomba untuk menampilkan isi rekeningnya, kemudian menampilkan kekayaan-kekayaan mereka yang di-upload di sosial media, bahkan kepada teman-temannya dalam dunia nyata, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kecemburuan, iri dengki, hasad, ataupun ingin melakukan hal-hal tidak terpuji seperti mencuri, merampok, menipu, dan segala macamnya. Fajama'a lahu baina maqamai, ya, apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir di sini memberikan sebuah statement kepada kita agar apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kefakiran, khususnya dalam segi harta ataupun kelapangan dan lain sebagainya, hendaklah kita untuk senantiasa bersabar. Ya, senantiasa bersabar sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wal ghina syakir au ghani syakir, atau menjadi orang yang cukup, orang yang Allah cukupkan. Ghina di sini ataupun ghani ini maknanya tidak hanya berhubungan dengan kaya, tapi juga Allah cukupkan kebutuhannya sehingga dia merasa tenang, merasa bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah makna dari ghina ataupun ghani, ya. Oke, berikutnya adalah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitulah karakteristik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum menerima nubuat, ya. Al-faqirus sabir wal ghani syakir. Jadi fakir yang bersabar, kemudian yang ketika cukup pun dalam keadaan bersyukur. Baik, rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali yang bisa kita lihat berkenaan dengan harta, khususnya di hari-hari ini. Bahwa harta sebenarnya adalah sebuah titipan yang Allah berikan agar dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa setiap manusia, setiap anak Adam ketika dalam penciptaannya, khususnya ketika berada dalam alam rahim, Allah sudah menentukan 4 hal, termasuk diantaranya adalah rizki. Maka tidak mungkin seorang hamba, seorang manusia itu meninggal kecuali telah selesai rizki yang telah Allah berikan, telah tuntas ukuran-ukuran rizki yang Allah berikan. Maka dari itu, hal apapun yang sedang menimpa kita hari ini, khususnya dalam hal harta ataupun kecukupan kepemilikan, tentu saja Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, dan tentu saja Allah akan mencukupkan seluruh rizki-rizki kita, meskipun bahkan tidak kita cari. Banyak rizki yang orang lain di luar sana membatasi definisinya ke dalam sebuah uang. Padahal rizki juga dapat dimaknakan sebagai sebuah udara nafas yang bisa kita hirup secara gratis. Tenaga yang kita dapatkan dari makanan yang kita makan, meskipun tidak seistimewa ataupun seluar biasa orang-orang kaya menikmati makanan dan lain sebagainya. Namun itu semua adalah rizki-rizki Allah yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Mata yang melihat, hidung yang dapat menghirup udara, lisan yang masih mampu berbicara, lisan juga yang mampu dapat merasakan berbagai macam rasa masakan, dan lain sebagainya. Hendaklah ini semua, nikmat-nikmat ini semua menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan juga bersabar. Al-faqirus sabir wal ghaniyyus syakir, sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak Ia sukai dan dari hal-hal yang Ia benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.